Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah dan anak-anak tetap diberi kesehatan, keimanan, dan tetap melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang muslim, yaitu jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib dan khusyuk. Anak-anakku yang hebat, anak-anak kelas 8, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, kenapa hal ini sangat penting kita ketahui sebagai seorang muslim? Karena 3 hal ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kita apabila kita tidak bisa menjaga dan menjauhinya. Untuk itu, di sini materi esensial yaitu pengertian minuman keras, judi, dan bertengkar, bahaya minuman keras, judi, dan bertengkar, faktor-faktor penyebab orang minum minuman keras, berjudi, dan bertengkar dengan benar. Mari kita bahas satu persatu. Minuman keras, anak-anak sering di lingkungan anak-anak mendengarkan, juga kadang sudah pernah melihat apa toh itu minuman keras itu. Kadang anak-anak itu sering bercanda, minuman keras itu ya es batu toh Bu, es batu itu kan keras. Bukan ya anak-anak ya, itu hanya plesetan teman-teman kalian saja apabila bercanda. Minuman keras itu intinya minuman yang bisa memabukkan, bisa membuat orang yang meminumnya itu mabuk, gitu ya. Khamr adalah minuman yang memabukkan atau minuman keras. Jadi setelah minum minuman itu, maka orang akan mabuk, bisa jadi hilang ingatan, lupa segalanya. Orang yang mengkonsumsi khamr atau minuman keras dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri. Nah, seperti yang sudah Bu Guru katakan tadi, dia nggak ingat ketika ditanya itu namamu siapa, nggak tahu, rumahmu mana, tidak tahu. Hanya ketawa-ketawa saja, sambil joget-joget juga bisa, atau geletak. Jadi terkapar gitu ya, geletak nggak sadarkan diri itu juga bisa. Jadi bermacam-macam akibat orang meminum minuman keras. Rasulullah SAW menetapkan khamr minuman keras tidak semata dari bahan untuk membuat khamr atau miras, tetapi lebih dari pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Khamr yang dapat membuat seorang menjadi mabuk dan dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran seperti ganja, arak, tuak, dan sejenisnya. Itu semua hukumnya adalah haram. Sekali lagi, hukumnya adalah haram. Nah, sekarang kita lihat dampak fisik ketika seseorang itu minuman keras. Yang pertama, mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, mual-mual, muntah-muntah, serta nyeri pada bagian tubuh tertentu. Misalnya pada perutnya itu panas atau kepalanya itu panas. Jadi berbeda-beda setiap orang. Berat badan menjadi naik karena minuman beralkohol memiliki kadar kalori dan gula yang tinggi. Biasanya tambah gemuk. Tekanan darahnya tinggi karena minuman beralkohol dapat memicu tekanan darah. Maka orang yang suka minum-minum keras itu biasanya dia juga suka marah-marah karena mempunyai darah tinggi.
menurunnya kekebalan tubuh dan tubuh dapat dengan mudah terserang infeksi. Kadang lebih sering orang yang suka mabuk-mabuk itu sering sakit karena tubuhnya cepat terinfeksi, imunnya lemah. Semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang Anda konsumsi, semakin besar resiko terjangkit penyakit kanker. Wah, ngeri ya, penyakit kanker, jantung, kemudian gangguan pernafasan, dan gangguan pada organ hati. Nah, ini anak-anak bahayanya seperti ini dampak fisik yang bisa kita lihat. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari minuman keras tadi? Yang pertama, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Kemudian, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Anak-anak tadi sudah diterangkan Bu Susi. Apabila kita suka mengkonsumsi minuman keras, maka badan kita menjadi rusak, menjadi lemah, tidak sekuat orang yang suka olahraga dan minuman-minuman yang sehat. Kemudian dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Berikutnya, menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Nah, pencegahan pertama adalah dari diri sendiri, terutama dari keluarga. Karena keluarga sangat menentukan segalanya. Berikutnya juga tergantung pada pergaulan anak-anak. Maka pilihlah teman yang baik. Bukan milih-milih teman, tetapi pilihlah teman yang baik. Suka ngaji, suka ke masjid, suka baca buku, itu jadikan teman baik kamu. Maka dengan cara itu nanti kita akan terhindar dari minuman keras tadi. Sekarang kita akan belajar tentang judi. Al-maisir dalam bahasa Arab artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau yang sering disebut dengan berjudi. Anak-anak mungkin sudah pernah lihat di lingkungan kalian orang yang main kartu dengan taruhan uang misalkan, atau orang yang adu jago dengan taruhan uang misalkan. Itu termasuk judi. Sedangkan menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan berjudi. Nah, betul kan? Jadi kamu merampas haknya orang lain, kamu yang menang, orang lain susah. Itu termasuk judi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa judi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi atau rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Artinya salah satunya merugi. Jadi anak-anak, kita harus berhati-hati dengan apa yang ada di lingkungan kita. Mungkin kita tidak sengaja, tidak sadar bergaul dengan mereka, maka kita harus kuatkan iman kita bahwasanya judi itu dilarang oleh agama dan akan merugikan diri sendiri terutama dan orang lain. Dampak negatifnya apa sekarang?
Berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi dan orang lain, seperti yang guru katakan tadi. Dapat merugikan ekonomi keluarga. Contoh, anak-anak hari ini berjudi menjual TV untuk berjudi, untuk taruhan, karena saking senengnya kalah lagi, jual TV. Setelah itu sepeda ontel, punya sepeda ontel dijual untuk berjudi. Setelah itu sepeda motor, mobil, sampai kalau dia sudah kelasnya kelas besar, perjudiannya, taruhannya dengan uang besar-besar yang banyak-banyak, maka sampai rumah pun terjual. Dapat menyebabkan kelalaian dalam melakukan kewajiban. Enak main gaple, enak adu ayam, akhirnya apa? Kewajibannya lupa, sholatnya lupa, ditinggalkan. Tertutupnya kepekaan rasa manusiawi, hilang rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Kalau sudah masuk ke perjudian, sudah nggak ada rasa malu lagi. Maksa minta uang pada istrinya, minta uang pada mertua, sudah tidak ada malu lagi. Kemudian seorang yang melakukan judi itu menjadi malas bekerja, sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama. Malas-malasan saja karena sudah capek main, uangnya habis, malas. Mau bekerja malas. Akhirnya meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh agama. Sholatnya ketinggalan, bakti pada orang tua nggak pernah. Nah, sosial dengan tetangga tidak pernah. Karena apa? Ya judi itu tadi. Dapat menghancurkan kestabilan, kerukunan, dan keharmonisan keluarga. Kalau habis uangnya, maka pecah rumah tangganya, hancur rumah tangganya. Akhirnya berujung perceraian. Dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Akhirnya hanya menyesal saja. Anak-anak menyesal itu tempatnya di belakang. Maka agar kita tidak ada penyesalan di belakang nanti, kita lebih hati-hati. Sekarang cara menghindarinya bagaimana? Senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik dan melarang kemungkaran. Yang kedua, mensosialisasikan dengan teman-teman kalian, misalkan bahaya judi itu apa. Kemudian dari pihak berwajib, Pak RT, Pak Dukuh, Pak RW, Pak Lurah atau Pak Polisi bisa menindak secara tegas pelaku-pelaku penjudi itu. Kemudian berikutnya, hati-hati dengan pergaulan. Orang yang dekat-dekat dengan orang yang jual minyak wangi, dia pasti wangi. Hanya dekat saja dia udah wangi. Tetapi orang yang dekat-dekat dengan bakul telepong sapi, misalnya serindil, dia ikut baunya. Maka hati-hati dengan pergaulan. Kemudian selalu berusaha mencari rezeki yang halal, tetap qanaah. Qanaah itu apa namanya? Puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian senantiasa selalu beristighfar, memohon ampun, mohon perlindungan Allah agar tidak terjerumus dalam perjudian. Jadi anak-anak itulah, apalagi anak-anak sekarang belajar dari rumah, mungkin main ke rumah teman, kemudian di situ awalnya diajak main-main biasa saja. Akhir-akhir, wah enak loh ini kalau pakai uang, nanti kalau kamu menang tuh tak belikan bakso, kalau aku yang menang aku yang beliin bakso. Itu latihan berjudi kecil-kecilan. Hati-hati. Akan tetapi kalau kalian rela sama rela, nanti setelah kita bermain kita beli bakso bareng ya. Hari ini saya yang beliin, nggak apa-apa, besok kamu ya.
itu namanya ada kesepakatan, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau anak-anak sudah taruhan, itu namanya sudah judi. Hati-hati. Kemudian hikmah menghindari perjudian. Kalau anak-anak sudah bisa menghindari perjudian, maka dapat selalu istiqomah, tanggung jawab dalam segala hal, sabar, tenang menghadapi berbagai cobaan, kemudian termotivasi untuk selalu mengamalkan agama dengan baik, kemudian menumbuhkan rasa malu, punya kasih sayang antar sesama. Itu anak-anak. Jadi nikmatnya ketika kita itu terhindar dari perjudian. Sekarang pertengkaran. Anak-anak kenal toh, di masa-masa seperti ini masih ada tawuran. Apa tawuran itu? Perkelahian antar siswa misalkan. Nanti tak tunggu di sana ya, misalkan. Nah itu nanti kita nyerang itu yang dari SMP sana ya. Jadi itu sudah direncanakan tawuran anak-anak. Nah apa saja faktor yang menyebabkan tawuran atau pertengkaran? Yang pertama dari faktor internal anak-anak sendiri, kurang mempunyai adaptasi dengan lingkungan. Jadi kemungkinan anak-anak kurang kenal tetangganya, kurang kenal temannya sekelas saja, kadang tidak kenal. Sehingga ketika dilontarkan kata-kata yang sedikit menyinggung, itu akan meledak dan akhirnya akan menjadi cekcok dan bertengkar. Tidak bisa mengendalikan emosi karena anak-anak kurang adaptasi tadi, kurang kenal dengan temannya, si A gimana, si B tidak. Anak-anak terlalu menjaga diri, hidup sendiri, individualis itu. Anak-anak seperti itu biasanya cepat meledak, cepat senang bertengkar. Itu dari internal. Faktor keluarga, adanya kekerasan dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Bisa jadi itu dari keluarga anak-anak. Anak-anak melihat ibu bapaknya selalu teriak-teriak, selalu bertengkar. Maka nanti ketika anak-anak sudah berpikir dewasa, akan menirukan apa yang dilakukan orang tua. Maka selain anak-anak harus bisa memilih dan memilah apa yang dilakukan orang tua, yang direkam anak-anak itu hati-hati, bisa anak-anak tiru. Maka selektif terhadap kata-kata walaupun dengan orang tua kita atau keluarga terdekat kita. Kita harus hati-hati. Yang ketiga, faktor sekolah. Anak-anak di sekolah, anak-anak dari jam 7 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 misalkan, kalau tidak les sampai jam 2, 8 jam di sekolah itu sangat lama sekali. Anak-anak banyak bermain dengan teman-teman sekelas, kemudian kakak kelas, kemudian adik kelas. Anak-anak harus lebih berhati-hati, tadi sudah dibilang Bu Susi. Memilih teman, bukan pilih-pilih teman, tetapi teman yang baik itulah yang harus kita dekati. Bagaimana dengan yang kurang baik, teman yang kurang baik? Bukan tidak kita jauhi, tidak, akan tetapi tetap kita ingatkan, kamu kalau seperti itu salah loh, kalau dikasih PR kok tidak mengerjakan. Nah, ada komunikasi yang bagus dengan temannya. Karena di sekolah ini multi, siswanya itu bermacam-macam. Dengan siswa kita di SMP Minggir ini banyak sekali, maka akan bermacam-macam pengaruh juga.
Misalkan anak-anak itu pernah kan bosan dengan pelajaran misalkan karena gurunya monoton gitu-gitu aja, lucunya nggak ada, nerangkan terus, tidak ada kesempatan anak-anak untuk bertanya misalkan seperti itu juga faktor yang menimbulkan nanti pertengkaran antar siswa itu sendiri. Kreatif, terlalu mengekang dan otoriter menyebabkan seorang peserta didik akan memilih untuk bersenang-senang di luar sekolah. Jadi di kelas kamu gurunya membosankan, gak enak belas ini, gimana ini, padahal Bu Susi sudah sering mengingatkan tidak boleh anak-anak gak enak-enaknya gurumu itu adalah gurumu, tetap hormati, dengarkan. Kalau tidak bisa kamu browsing, cari jalan yang lain, yang penting kamu bisa pelajarannya. Maka anak-anak yang terkekang tadi dia akan mencari kesenangan di luar kelas. Ya tadi, kumpul-kumpul sama teman, akhirnya apa? Cekcok, bertengkar, geruduk koncone ke sekolah lain. Nah, itu juga pertengkaran, apalagi itu direncanakan. Itu faktor di sekolah. Kemudian faktor lingkungan. Lingkungan itu banyak sekali, lingkungan rumah, lingkungan sekolah kamu, kemudian lingkungan kamu bergaul, masyarakat. Lingkungan ini juga berbicara sekolah, media televisi, media cetak, dan ketidakpuasan atas negara atau fasilitas negara. Jadi teladan pemerintah ini juga salah satu penyebab terjadinya tawuran pelajar. Seperti pernah anak-anak melihat anggota dewan yang bertengkar. Nah, masa anggota dewan kok bertengkar masuk di TV? Itu kan dilihat secara nasional, itu kan teladan. Tapi teladan tidak bagus. Teladan itu harus bagus. Maka hal-hal seperti ini anak-anak yang harus kita bisa pilih-pilih. Tontonan yang harus kita pilih itu yang mana? Itu faktor lingkungan juga membentuk. Sekarang bagaimana cara mencegah tawuran? Peserta didik itu diberi pemahaman bahwa suatu masalah itu tidak akan selesai apabila dengan tawuran atau kekerasan. Kemudian diadakan pendekatan khusus kepada para pelajar, terutama bagi yang mempunyai permasalahan. Misalkan peserta didik, anak-anak punya masalah, dideketin bu guru itu nggak usah takut. Jadi bu guru pengen ngerti saja apa alasan kamu kok kamu bertengkar dengan si A atau si B. Kemudian anak-anak harus belajar ilmu bela diri. Nah, bu guru sudah pernah cerita, Bu Susi walaupun guru agama juga guru pencaksilat, betul? Jadi ilmu bela diri itu bukan untuk gelut atau tawuran, akan tapi untuk membentengi diri kita. Apabila kita dijahatin orang lain, maka kita bisa menyelamatkan diri kita, membela diri kita. Ya, jadi jangan disalahgunakan. Kemudian memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku tindak kekerasan. Maka anak-anak di SMP Negeri 1 Minggir ini, jika anak-anak melanggar peraturan apalagi tawuran atau kekerasan, maka akan mendapatkan poin yang besar. Dan pada akhirnya nanti ketika poin itu sepertinya sampai 100 lebih, maka anak-anak dapat mendapatkan sanksi, bisa dipindahkan dari sekolahan ini. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini.
Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami PPT PowerPoint yang dibuat Bu Susi ini. Silahkan anak-anak setel ulang, baca ulang lagi, karena tugas kalian hari ini hanya membaca dan mendengarkan PPT dari Bu Susi ini. Terima kasih anak-anak, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.